Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlat ta'ah wa khafada ahlal ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan belajar kitab Syarah Qatrun Nada. Kita sekarang sampai kepada pembahasan isim yang mabni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-ismul mabniyu wa aqsamuhu. Isim yang mabni dan bagian-bagiannya. Walamma faragtu min dzikril mu'rabi. Dan manakala aku telah selesai daripada menjelaskan isim yang mu'rab, dzakartu al-mabniyah. Aku pun mulai menjelaskan atau menyebut isim yang mabni. Wa annahu, dan bahwasanya dia isim yang mabni itu adalah alladzi yalzamu tariqatan wahidatan. Dia itu adalah isim yang melazimkan satu kondisi. Artinya dia isim itu senantiasa berada dalam satu kondisi meskipun nanti amilnya berbeda-beda masuk. Misalkan kalau dia sudah tetap di atas dhammah, maka dia dhammah terus. Kalau dia tetap di atas patah, patah terus. Kalau kasroh, kasroh terus. Atau sukun, ya sukun terus. Meskipun nanti dia itu adalah isim yang marfu atau mansub ataupun majrur. Dia tetap dalam satu kondisi, tidak pernah berubah. Itu namanya isim yang mabni. Wala yataghayyaru, dan tidaklah berubah akhiruhu oleh harokat terakhir kalimat tersebut. Bisa babi ma yadkhulu alaihi, dengan sebab amil yang masuk atas kalimat yang mabni itu. Summa, kemudian, qasamtuhu, aku pun membaginya, membagi isim yang mabni itu ila arba'ati aqsamin, kepada 4 macam bagian. Mabniin alal kasri. Pertama, ada yang mabni alal kasri, yang ditetapkan di atas baris bawah. Jadi badal daripada arba'ati, makanya kita baca dia majrur. Wa mabniin alal fathi, dan yang kedua mabni alal patah. Wa mabniin alal dhammi, yang ketiga mabni alal dhamm. Yang keempat adalah wa mabniin alas sukuni, mabni alas sukun. Sekarang pembahasan tentang mabni alal kasri. Qala al mabniyu alal kasri. Isim yang mabni di atas baris bawah. Summa, kemudian, qasamtul mabniya alal kasri ila qismaini. Aku membagi isim yang mabni di atas kasroh itu menjadi 2 bagian. Qismin muttafaqin alaihi, satu bagian disepakati atasnya. Nah, jadi kalau kita baca qismin menjadi badal daripada qismaini. Badal ba'd dari kul. Badalu ba'di min kullin. Tetapi kalau kita baca dia rafa, qismun bisa menjadi khobar daripada mubtada yang dibuang, takdirannya adalah ahaduhuma qismun. Begitu juga kalimat muttafaqin alaih. Kalau kata sebelumnya kita jarkan menjadi qismin, maka kalimat muttafaqin alaih langsung menjadi sifatnya. Tetapi kalau kita rafa'kan kalimat muttafaqun, sedangkan kalimat sebelumnya kita baca jar qismin muttafaqun alaih, berarti kalimat muttafaqun adalah khobar daripada mubtada yang dibuang, di mana jumlah daripada mubtada khobar ini menjadi sifat daripada kata qismin. Atau cara yang lain, kita baca muttafaqun, begitu juga kalimat sebelumnya kita baca rafa qismun, maka kalimat muttafaqun langsung menjadi sifat daripada qismun, yang dimana qismun dibaca rafa menjadi khobar daripada mubtada yang dibuang. Seperti tadi itu, ahaduhuma qismun muttafaqun alaih. Tapi bagaimanapun cara kita baca itu tetap bisa, karena kita mempunyai masing-masing argumentasi. Qismin muttafaqin alaihi, satu bagian disepakati atasnya. Wa huwa haula'i, yaitu kalimat haula.
Artinya kalimat haula'i ini para jumhur ulama nahwu, mayoritas ulama nahwu itu sepakat bahwasanya dia itu mabni alal kasri. Fa inna jami'al arabi, maka sungguhnya seluruh orang Arab atau ulama-ulama yukassiruna akhirahu, membariskan bawah akan akhir daripada kalimat haula'i fi jami'il ahwali, pada seluruh kondisi, baik rofa, nasab ataupun jar, dia tetap baris bawah. Wa qismin mukhtalafin fihi, dan bagian yang kedua adalah bagian yang diperselisihkan. Wahwa, yaitu kalimat hazami wa qatami wa nahwuhuma, dan seumpama keduanya, kedua kalimat hazam dan qatam. Minal a'lami, daripada nama-nama al-mu'annasati al-atiyah, daripada nama-nama perempuan yang akan datang. Ala wazni fa'ali, yang berada di atas wazan fa'ali. Wa amsi, dan kalimat selanjutnya yang diperselisihkan kemabniannya alal kasri itu adalah kalimat amsi. Idza aradta bihi, apabila engkau menginginkan dengannya, dengan kalimat amsi, al yaumal ladzi qabla yaumika, hari di mana dia itu sebelum harimu sekarang, artinya hari kemarin. Maksudnya di sini kesimpulannya, isim yang mabni alal kasri itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama yang disepakati yaitu kalimat haula'i. Kedua ada kalimat yang diperselisihkan ulama yaitu kalimat hazam, kotom, dan selanjutnya atau selainnya. Selain daripada yang dua itu, daripada nama-nama perempuan yang nanti akan datang di atas wazan fa'ali. Kemudian bagian selanjutnya yang diperselisihkan itu adalah kalimat amsi. Fa amma babu hazami wa nahwihi. Adapun bab daripada kata hazam dan seumpamanya hazam, seperti kata wabar dan hadari, wabari dan hadari, itu yang sepadan atau seumpama dan kalimat hazam. Fa ahlul hijazi, maka penduduk Hijaz, ya benunahu alal kasri mutlaqon, mereka menetapkan atau memabnikan kalimat hazam dan seumpamanya itu di atas kasrah secara mutlak. Artinya ketika dia marfu atau mansub ataupun majrur tetap dibariskan bawah oleh ahlul Hijaz. Mereka memabnikannya alal kasri secara mutlak. Fayaquluna, maka mereka pun mengatakan, ahlul Hijaz mengatakan, ja'atni hazami wa ra'aitu hazami wa marartu bihazami. Bisa kita lihat pada contoh yang tiga ini. Pertama, dia sebagai fa'il berarti marfu. Kedua, dia sebagai maf'ul berarti mansub. Ketiga, dia sebagai majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Tetapi tetap dibaca kasroh. Nah, ini ahlul Hijaz, mereka memabnikannya di atas kasroh secara mutlak. Berarti kalau kita mengi'rabnya, ya tinggal kita bilang hazami mabniun alal kasri fi mahalli rob'in fa'il. Pada contoh yang pertama. Kalau pada contoh yang kedua pada mahal nasab sebagai maf'ul. Kalau pada contoh yang ketiga pada mahal jar majrurun bil ba'. Wa ala dzalika, dan berdasarkan hal tersebut, yaitu pemabnian yang dilakukan oleh ahlul Hijaz kepada kalimat hazam secara mutlak, qaulus syairi, ada pernyataan seorang syair. Artinya ada syahid atau bukti daripada perkataan penyair tentang pemabnian kalimat hazam alal kasri. Mana dia? Falaulal muz'ijatu minal layali lama tarakal qata tibal manami. Maka jikalau tidak karena sesuatu yang mengganggu daripada beberapa malam, lama tarakal qata, niscaya tiadalah meninggalkan oleh burung qata tibal manami, akan nyenyaknya tidur. Idza qalat hazami, apabila berkata oleh si hazam, nama perempuan hazam, fasaddiquha, maka benarkanlah oleh kalian akan dia. Fa innal qaula, maka sesungguhnya pernyataan yang benar atau perkataan yang benar, maqalat hazami, yaitu apa yang dikatakan oleh si hazam. Fadzakaraha, maka seorang penyair itu menyebutkannya kalimat hazam
fil baiti, di dalam bait tersebut, marrotaini, 2 kali, maksuratan, hal keadaan dia dikasrohkan, ma'annaha fa'ilun, bersamaan bahwasanya dia itu fa'il. Artinya syahid pada syair ini itu membuktikan bahwasanya kalimat hazam tetap dia mabni alal kasri meskipun dia sebagai fa'il pada contoh di atas itu. Qala waftarakat Banu Tamimin, dan terpisah oleh Bani Tamim, firqata ini menjadi 2 bagian, menjadi 2 kelompok. Faba'duhum, maka sebagian dari mereka, yu'ribu dzalika kullahu, mengi'rab hal tersebut, maksudnya kalimat hazam semuanya, kullahu. Dengan apa mereka mengi'rabnya? Bidhammi raf'an, dengan dhammah ketika rafa, wabil fathi nasban wa jarran, dan mengi'rab dengan fathah ketika nasab dan jar. Fayaqulu, maka ia mengatakan, artinya sebagian orang Tamim mengatakan, ja'atni hazamu bidhammi, dengan membaca kalimat hazam dengan dhammah, wa ra'aitu hazama wa marartu bi hazama bil fathi, dengan membaca kalimat hazam dengan fathah. Artinya satu kelompok daripada Banu Tamim ini mengi'rab kalimat hazam secara mutlak. Maksudnya adalah ketika dia rofa, maka dia bariskan dhammah. Ketika dia nasab dan jar, maka dia bariskan atas. Maka dapat disimpulkan kelompok yang pertama ini menjadikan kalimat hazam itu adalah ismul ladzi la yansharif. Karena ketika dia jar, dia tetap berbaris atas, maka baris atasnya ketika dia jar ini naibah daripada baris bawah. Maka dapat disimpulkan kelompok yang pertama ini mengi'rab kalimat hazam dengan ismul ladzi la yansharif. Wa aksaruhum, dan sepaling banyak dari mereka orang Tamim, kebanyakan atau mayoritas lah, yapsilu baina, mereka memisahkan antara kalimat kana akhiruhu ro'an, yang adalah akhir dari kalimat tersebut huruf ro, kawabari, seperti kalimat wabar, ismun liqabilatin, kalimat wabar merupakan nama bagi satu kabilah atau kelompok. Wahadari, dan selanjutnya seperti kalimat hadar, ismun liqaukabin, dia kalimat hadar adalah nama bagi sebuah kaukabin, bintang gitu. Wasafari, dan kalimat safari, ismun limain, adalah isim bagi atau nama bagi sebuah air. Faya benihi, maka ia pun sebagian orang Tamim memabenikan kalimat yang akhirnya ro alal kasri, di atas kasroh. Kal hijaziyina, sama seperti orang-orang Hijaz yang memabenikannya di atas kasroh. Wa ma laysa akhiruhu ro'an, dan kalimat yang tidak diakhiri oleh ro. Wa ma laysa, dan kalimat yang akhiruhu, di akhirnya ro'an, bukanlah huruf ro. Kahazami, seperti hazam, wa kotomi, dan seperti kotom. Fayu ribuhu, maka ia sebagian Bani Tamim, maksudnya adalah kelompok yang kedua, mengi'rabnya i'roba ma la yansarifu, seperti i'rabnya isim yang tidak bertanwin. Kesimpulannya, kelompok yang kedua daripada Bani Tamim itu memabenikan kalimat yang akhir daripada kalimat tersebut ro, seperti wabari, hadari, dan safari, tetapi berada di atas wazan fa'al, dan dia itu sebagai isim alam ketentuannya. Baru dia dimabenikan seperti ini, safari, wabari, hadari. Dia itu adalah sebagai sebuah isim alam, nama. Seperti wabar adalah nama kabilah, hadar nama kaukibun atau kaukabun, bintang, dan safar adalah nama daripada sebuah air. Nah, dan dia kalimat-kalimat yang sudah disebutkan ini diakhiri huruf ro. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, menurut Bani Tamim yang kelompok kedua ini, mereka memabenikannya. Nah, tetapi kalau kalimat tersebut yang berwazan fa'al dan dia sebagai alamiah, dia tidak diakhiri oleh huruf ro, seperti kata hazam dan kotom,
Fayuribuhu, maka ia pun mengi'robnya seperti i'rob ma la yang sarif. Maka ketika dia rofa, maka tanda rofanya adalah dhammah. Ketika nasab dan jar, maka tanda nasab dan jarnya adalah fathah. Seperti itu. Qala wa ammal amsi idza aradta bihil yawmal ladzi qabla yaumika wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab.